Halo semuanya, kembali lagi di segmen Vlogcast episode 3 nih ya. Ini harusnya tayang bulan Maret sebenarnya, tapi ini aku syuting aja di akhir April gitu ya. Jadi ya udah sekalian dirapel aja ya Vlogcast episode 3 ini untuk bulan Maret dan April. Karena kebetulan di 2 bulan kemarin itu memang lagi ada urusan personal yang lumayan bikin riweh nih, jadi nggak sempet gitu. Mohon maaf. Nah pokoknya di vlogcast ini aku bakalan sharing soal buku-buku yang aku baca sepanjang bulan Maret April kemarin yang gak aku masukin di review buku satuan. Terus juga soal pengalaman pribadi ya, yang moga-moga sih ya bisa jadi pembelajaran lah buat kita semua. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu seperti biasa, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngebahas buku-buku fiksi, buku non-fiksi, pokoknya segala hal lah tentang bubukuan. Jadi kalau kamu suka topik-topik kayak gini, pokoknya subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif. Terus follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, jadi ini aku lagi sekalian ngetes mikrofon nih. Ini aku pakai Rode XDM 100 untuk nanti mau aku review nih di channel YouTube Pothead. Di situ aku suka nge-review soal gear-gear untuk podcasting dan home recording. Jadi kalau misalnya kamu lagi nyari mikrofon mungkin ya atau alat-alat lain untuk podcasting ataupun untuk voice over atau yang lainnya, nanti bisa cek ke channel YouTube Pothead. Ntar aku taruh linknya di deskripsi video ini ya. Nah, tadi kan di awal aku bilang ya, lagi ada keribuhan personal nih di bulan Maret April kemarin. Sebenarnya dari Februari sih ya. Tapi jadinya ya memang gak keburu gitu bikin vlogcast. Mungkin seperti yang kamu bisa lihat juga ini, aku lagi ada di tempat yang berbeda ya. Karena keriuhannya itu memang aku tuh lagi pindah rumah ke rumah baru untuk sementara gitu. Nanti aku akan ceritain di belakang, tapi intinya sih ya sekarang ini aku sedang berada di rumah baru itu. Terus juga karena lagi riweh itu memang gak begitu banyak buku sih yang bisa aku baca ya. Yang pertama itu yang aku baca, itu bukunya judulnya The Overqualified Leftover Club. Ini ditulis sama Margareta Astaman, atau dia biasanya dipanggil Margie. Nah, Margie itu tuh sebenarnya aku sempat ngajak dia untuk jadi narasumber di Ladies Book Club. Interviewnya kayaknya mungkin bulan Januari Februari gitu ya, udah dari awal tahun dan akan tayang sebentar lagi. Jadi tungguin aja, nanti bakalan rilis di channel Potluck Podcast ini. Terus nanti ada juga di channel yang baru ya. Jadi sebenarnya sih aku ngajakin ngobrol Margie itu tuh untuk Ladies Book Club karena dia tuh kayak punya 2 profesi kan ya. Jadi dia itu penulis buku, sama satu lagi dia tuh juga entrepreneur. Jadi dia ini tukang buah atau dia eksportir buah-buahan lokal lah gitu ke luar negeri. Di obrolannya itu apa ya, mungkin kalau misalnya kita bayangin ya kayak penulis sama entrepreneur gitu kan kayak 2 profesi yang berbeda gitu ya. Tapi pas lagi ngobrol, Margie tuh bilang justru dia bisa nemuin benang merahnya. Jadi apa yang dia pelajari di kepenulisan ternyata bisa dia praktekin di entrepreneurship. Apa itu benang merahnya? Nanti kamu tontonin aja kalau videonya udah tayang. Dan jadi Ladies Book Club ini juga udah ada channel YouTube yang baru ya, yang khusus untuk Ladies Book Club. Di situ tuh versi uncut atau versi panjang nih dari obrolan-obrolan aku sama Ida dengan narasumber. Jadi kalau misalnya kamu pengen dapetin intisarinya nih dari semua obrolan yang lengkap ya nanti nontonin di situ. Ntar linknya juga akan aku taruh di deskripsi video ini ya ke channel YouTube-nya Ladies Book Club, dan please subscribe karena masih sedikit nih subscribernya. Jadi mohon bantuannya ya. Anyway, buku The Overqualified Leftover Club ini tuh diterbitin sama penerbit buku Kompas. Terus kalau kategorinya bisa dibilang sih dia tuh masuk ke genre setipe dengan Metropop ya. Jadi aku cukup senang juga sih waktu penerbit buku Kompas nerbitin buku genre ini ya, karena jarang-jarang banget gitu. Ceritanya itu sebenarnya tentang pertemanan 4 orang perempuan dan perjuangan mereka mencari jodoh nih. Jadi di awal cerita kita akan dikasih tahu kalau 4 perempuan ini tuh kayak baru kenalan sebenarnya di awal. Jadi mereka tuh nggak sengaja liburan bareng dan kenalan di sana, terus kemudian jadi akrab. Mereka ini kayak punya latar belakang yang beda-beda. Jadi ada satu tuh yang mahasiswi PhD, dia tuh keturunan Cina. Terus ada satu lagi entrepreneur berdarah Manado. Kemudian ada PNS/YouTuber mukbang ya yang berdarah Padang. Sama satu lagi itu dosen yang juga anak kiai. Jadi kebayang ya, backgroundnya beda-beda banget, tapi mereka punya satu kesamaan nih, yaitu lagi mencari pasangan untuk dijadikan calon suami. Karena ya ada yang karena desakan keluarga, terus macem-macem lah pokoknya. Terus di sini tuh ceritanya memang kocak-kocak banget. Cowoknya tuh digambarin memang segitu aneh-anehnya, pokoknya ada yang creepy juga. Sampai bahkan ada kejadian mereka tuh diruqyah gitu ya berempat di sebuah daerah di Jawa.
Kalau misalnya belum pernah ngobrol sama Marji, mungkin aku sebagai pembaca tuh akan merasa kayak ini Marji ceritanya lebay banget nih, masa sih ada cowok kayak gini gitu kan, atau masa sih ada kejadian kayak gini. Tapi setelah waktu itu ngobrol sama Marji, ternyata memang cerita-cerita di dalam bukunya dia ini tuh diambil dari pengalaman pribadi dia dan teman-temannya. Jadi memang seaneh itu kejadiannya. Jadi kalau misalnya kamu pengen baca buku yang mungkin ringan gitu ya, tapi nyentil juga tentang norma atau kultur sosial nih di Indonesia, menurutku sih coba baca deh bukunya. Buku kedua yang aku baca, ini judulnya Arumanis, ini ditulis sama Teguh Afandi. Kalau yang ini diterbitin sama Gramedia Pustaka Utama ya. Jadi kalau Arumanis ini sebenarnya isinya tuh buku kumpulan cerita, tapi aku lupa sih ada berapa cerita pendek isinya ya. Cuman cerita-ceritanya itu tuh cerita tentang keseharian yang banyak lah bisa kita temukan gitu ya di sekitar kita. Dan kalau aku sendiri sih memang suka tipe-tipe cerita kayak gitu ya, yang slice of life. Misalnya nih, ada satu cerita tentang ibu tunggal yang dia tuh tinggal di sebuah apartemen dan di sekitar dia itu tuh tetangganya kayak tukang gosip semua. Terus ada tetangga yang akhirnya kenalan sama dia, awalnya baik gitu ya, tapi ternyata lama-lama kok dia kayak suka gosip gitu. Dan ujung-ujungnya si ibu tunggal ini yang akhirnya dijadiin bahan gosip sama si ibu-ibu itu. Terus misalnya lagi ada tentang seorang cowok selingkuhan nih yang dia akhirnya dipergokin sama pacarnya si cewek di sebuah kafe. Itu juga menarik banget. Terus misalnya ada satu lagi juga tentang seorang homoseksual yang dia ketemu dengan pasangannya di dating apps. Nah kalau ini sih menurutku ceritanya manis banget sih. Kemudian ada satu lagi yang menarik tuh tentang ini seorang pelacur ya, yang rumahnya itu dibakar sama warga karena si pelacur ini tuh dianggap hina banget atau dosa banget gitu deh. Padahal sebenarnya pas rumahnya dibakar, ada Tuhan lagi mampir ke rumahnya. Jadi secara nggak sadar sebenarnya si warga itu juga ngebakar Tuhan di dalam rumahnya. Pokoknya cerita-ceritanya kurang lebih kayak gitu dan menurutku menarik banget untuk disimak. Cuman memang sayangnya ya ada satu sih yang aku sayangin itu tuh mungkin ini rasanya kayak aku baca buku Where the Wild Ladies Are ya. Jadi beberapa ceritanya tuh ada yang menurutku terlalu pendek sampai akhirnya endingnya itu tuh agak terlalu abrupt gitu. Jadi rasanya kayak kentang aja. Tapi masih menarik sih untuk disimak. Terus buku yang ketiga, ini judulnya The Encyclopedia of Cats. Tebel ya. Ini ditulis sama Michael Pollard. Jadi buku ini tuh dihadiahin sama suamiku waktu aku ulang tahun. Terus ya kami kan pecinta kucing gitu ya. Isinya tuh juga lucu banget gitu ya. Pokoknya ini tuh segala hal tentang kucing dari A sampai Z lengkap banget. Cuman nih ada cumannya ya. Yang aku sayangkan adalah jadi aku kan punya kucing 3 nih di rumah. Jadi ada 2 kucing tuxedo sama 1 kucing hitam gitu ya. Di dalam buku ensiklopedia kucing ini ada banyak banget pembahasan tentang kucing. Terus juga ada foto-foto kucing juga banyak banget, jadi gemes banget. Ada foto kucing tuxedo juga. Tapi yang aku sebelin adalah tidak ada pembahasan tentang kucing tuxedo di dalam sini. Jadi menurutku walaupun ini lengkap tapi masih sedikit kurang lengkap. Nah, ngomong-ngomong tentang kucing nih ya. Jadi kan tadi aku udah bilang kalau di bulan Maret April ini tuh aku lagi dalam rangka pindahan rumah ke rumah baru nih untuk sementara karena memang rumah keluarga itu tuh lagi direnov. Jadi Maret April atau dari Februari sebenarnya aku nyari-nyari rumah, kemudian Maret April itu mulai pindahannya dan ternyata tantangannya tuh banyak banget ya. Yang pertama nih, kucing itu sendiri gitu ya. Karena kan kalau untuk pindahin kucing ke tempat baru itu tuh butuh proses ya. Kalau dari yang aku baca-baca, mungkin kalau kamu punya kucing juga kamu tahu kalau kucing itu kan dia suka banget dengan rutinitas ya. Dia nggak suka dengan perubahan yang terlalu besar gitu apalagi. Dan pindah ke tempat baru itu bisa dibilang perubahan yang besar banget. Jadi ketika itu aku sempat ngetes bahwa satu kucingku gitu ya untuk ya at least dia mencobailah tempat baru ini sebelum nginep gitu. Dan itu wow, dia bener-bener stres banget sampai aku kasihan sendiri gitu ngeliatnya. Padahal nih aku tuh kan suka nontonin juga YouTube isinya tentang kucing ya. Jadi ada 2 YouTuber nih yang punya kucing yang aku suka ikutin gitu. Yang satu namanya One by One World. Dia ini seorang YouTuber yang suka traveling keliling dunia sama kucingnya. Itu seru banget dan lucu banget. Terus juga ada satu lagi namanya June's Kitchen.
Kalau dia sih sebenarnya lebih ke masak-masak di rumah gitu ya, masakan Jepang karena dia orang Jepang dan tinggal di Jepang. Tapi dia punya 3 kucing dan salah satu atau salah 2 kucingnya itu tuh suka dibawa jalan-jalan keliling ya di sekitaran rumahnya dia atau mungkin keliling kota gitu di Jepang. Dua-duanya tuh kayak sebagai apa ya? Mereka sebagai YouTuber yang punya kucing, kucing-kucingnya tuh kayak nurut banget gitu untuk dibawa jalan. Jadi kan aku kayak gara-gara nontonin itu punya ekspektasi untuk ngajakin kucingku juga mungkin suatu hari nanti bisa traveling gitu ya. Tapi setelah pindahan rumah yang jaraknya cuma beberapa kilometer aja, bikin kucingku stres sih, jadi mikir-mikir lagi sih. Kayaknya harapan itu pupus sudah. Nah, masih soal pindah-pindahan juga nih ya. Jadi kan karena pindahannya itu satu rumah, jadi barang-barang di rumah itu tuh harus dipindah ke rumah baru. Dan ketika lagi packing-packing, aku baru menemukan kalau ternyata orang tua nih ya, apalagi mungkin orang tua di generasiku gitu ya, mereka sekarang umurnya 60 akhir 70-an, itu tuh hoarding banget ya. Karena memang ketika lagi packing, berkardus-kardus itu isinya memang benda-benda yang sebelumnya ketika lagi tinggal di situ tuh aku nggak pernah lihat gitu. Dan ternyata pas lagi dibungkus-bungkusin baru kelihatan dan itu banyak banget dan sebenarnya ya mungkin nggak kepake atau dulunya kepake tapi sekarang udah nggak kepake lagi atau ya cuma disimpan aja gitu kan. Ini tuh kayak ngingetin aku sama prinsip Sparks Joy-nya Marie Kondo sih ya. Kalau di bukunya The Life Changing Magic of Tidying Up kan memang Marie Kondo tuh bilang kalau misalnya kita lagi ngelihat barang nih, coba kita tanyakan lagi ke diri kita gitu ya. Ketika kita lagi mau membuang atau menyimpan barang, tanya lagi ke diri kita, apakah barang ini masih sparks joy atau enggak? Kalau enggak, ya berarti udah saatnya untuk dibuang. Nah, kayaknya memang ada baiknya juga ya, kita tuh nggak menumpuk barang terlalu lama, jadi kayak melakukan evaluasi diri secara berkala aja gitu untuk nanya ke diri kita kayak, ini barang-barang di rumah nih udah pada nggak sparks joy atau masih gitu. Termasuk sebenarnya juga buku-bukuan gitu kan. Ayo coba, ada berapa banyak dari kamu yang buku-buku di rak bukunya mungkin sudah tidak terbaca atau banyak yang sundoku juga belum terbaca gitu ya. Coba boleh tulis di kolom komen nih ya untuk bikin pengakuan. Karena aku sendiri juga begitu, jadi mungkin ya nanti akan bikin giveaway atau mungkin dijual murah aja kali ya. Soalnya ya memang barang yang numpuk itu kan nantinya kayaknya bisa akan ngerepotin kita nih di ketika kita tua nanti ya, karena mungkin kita nggak tahu nih harus buangnya gimana atau mungkin malah ngerepotin generasi selanjutnya ya, karena bisa jadi barang yang menurut kita berguna buat mereka tuh udah lagi nggak bermanfaat. Ini sampai sekarang juga masih lagi mencicil pindah-pindahan barang gitu ya. Ceritanya ngikutin dari Atomic Habits-nya James Clear kan, kayak 1% setiap hari itu lebih baik gitu ya, akan bikin improvementnya tuh terus kelihatan di kemudian hari. Jadi ini juga kayak nggak kerasa sih, waktu itu memang nyicil-nyicil pindahan udah dari berbulan-bulan, bawa dikit-dikit tapi ternyata akhirnya berhasil juga pindah. Oke, mungkin itu aja sih yang bisa aku share ya di vlogcast episode 3 bulan Maret April ini. Mungkin ada dari kamu juga yang mau cerita nih pengalaman Maret April ini, ada kejadian seru apa, yang mudik ada cerita seru atau mungkin yang lagi pergi liburan juga ada cerita serunya gimana, coba kasih tahu juga di kolom komen ya biar aku bisa baca. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di vlogcast berikutnya. Dadah!